Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen penguji, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Pinkan Wulandari, mahasiswa dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Manajemen Pendidikan Karakter Islami untuk mengatasi krisis moral remaja di SMP Negeri 2 Air Saleh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa remaja adalah generasi penerus bangsa. Tapi di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, kita juga menyaksikan banyak remaja yang mengalami krisis moral. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga mulai tampak di daerah pedesaan. Krisis moral ini terlihat dari berbagai perilaku menyimpang, misalnya sering membolos sekolah, kurang hormat terhadap guru dan orang tua, berkata kasar atau mengejek teman, tidak menjalankan ibadah dengan baik, dan sangat ketergantungan pada media sosial. Saya sendiri melihat gejala-gejala ini saat melakukan observasi awal di SMP Negeri 2 Air Saleh. Dari hasil wawancara singkat dengan guru dan pengamatan di lapangan, terlihat bahwa banyak siswa menunjukkan sikap kurang sopan, tidak tertib, dan kurang memiliki kesadaran ibadah. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pihak sekolah dan juga bagi kita semua sebagai calon pendidik. Yang menjadi pertanyaan, apakah selama ini pendidikan karakter di sekolah sudah berjalan dengan optimal? Atau justru malah bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek moral secara mendalam? Nah, disinilah letak urgensi dari pendidikan karakter Islami. Islam sebagai rahmatan lil alamin sebenarnya telah menyediakan panduan hidup yang lengkap mulai dari akidah, ibadah, hingga akhlak. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, tolong menolong, dan kesabaran. Semua itu sudah diajarkan dalam Islam. Sayangnya, nilai-nilai ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam diri para siswa. Maka dari itu, menurut saya, pendidikan karakter Islami harus menjadi prioritas utama, bukan hanya tanggung jawab guru PAI, tapi seluruh sivitas sekolah. Dalam penelitian ini, saya ingin fokus pada manajemen pendidikan karakter Islami, khususnya di SMP Negeri 2 Air Saleh. Kenapa saya pilih sekolah ini? Karena berdasarkan observasi dan informasi dari guru, sekolah ini memang belum memiliki sistem pembinaan karakter yang Islami yang tertata dengan baik. Padahal mayoritas siswa di sana beragama Islam. Ruang lingkup penelitian ini tidak hanya melihat pelaksanaan program keagamaan, tetapi juga bagaimana nilai-nilai Islami diintegrasikan ke dalam kurikulum, budaya sekolah, keteladanan guru, serta pembiasaan siswa. Penelitian ini akan menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kondisi moral remaja di SMP Negeri 2 Air Saleh saat ini? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter Islami yang ada di sekolah tersebut? Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya? Dan yang keempat, strategi seperti apa yang bisa diterapkan agar pendidikan karakter Islami menjadi lebih efektif dan berkelanjutan? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menggambarkan realitas moral siswa secara aktual, yang kedua menganalisis bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter Islami berjalan, yang ketiga menemukan hambatan dan faktor pendukung, dan yang keempat merumuskan strategi yang bisa diterapkan oleh sekolah negeri khususnya di daerah pedesaan seperti Air Saleh. Penelitian ini memiliki manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Bagi sekolah, sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam merancang program pembinaan karakter yang lebih islami dan kontekstual. Bagi guru dapat menjadi panduan dalam menyisipkan nilai-nilai Islam tidak hanya di pelajaran PAI, tetapi juga di pelajaran umum. Bagi pembuat kebijakan, memberikan gambaran tentang pentingnya pendidikan karakter Islami di sekolah negeri sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat regulasi. Dan bagi saya sendiri sebagai peneliti, menjadi pengalaman yang sangat berharga karena langsung terjun ke lapangan, berdialog dengan guru dan siswa, dan mempelajari dinamika pendidikan secara nyata. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 landasan teori utama. Yang pertama, teori manajemen pendidikan. Manajemen di sini meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang diterapkan dalam konteks pembinaan karakter Islami. Yang kedua, teori pendidikan karakter Islami. Pendidikan karakter dalam Islam mengutamakan pembentukan akhlak dan nilai-nilai ahliyah. Menurut Zubaidi,
Pendidikan karakter Islami tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan moral knowing, moral feeling, dan moral action. Yang ketiga, teori krisis moral remaja. Fenomena seperti kurang sopan, berkata kasar, hingga pergaulan bebas adalah gejala krisis moral yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh media sosial, hingga kurangnya peran sekolah. Untuk jenis penelitian, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena ingin menggambarkan secara mendalam dan natural fenomena yang terjadi di sekolah. Untuk lokasi dan waktu, penelitian ini saya lakukan di SMP Negeri 2 Air Saleh, Kabupaten Banyuasin pada bulan Juli sampai dengan September 2025. Sumber data yang saya dapat yakni sumber data primer yang saya dapat dari kepala sekolah, guru PAI, guru BK, wali kelas, dan siswa. Dan untuk sumber sekunder yang saya dapat dari dokumen sekolah, jadwal kegiatan keagamaan, laporan BK, dan visi misi sekolah. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan observasi langsung, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan model Miles and Haberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan saya. Di antaranya yang pertama Fatihah 2024 di Madrasah As-Siddiqiyah menunjukkan bahwa kegiatan seperti tahfiz dan mentoring dapat membentuk karakter religius. Yang kedua Silvana 2024 membuktikan bahwa pendidikan karakter tetap bisa berjalan meski secara daring. Namun, penelitian di sekolah negeri di daerah pedesaan masih sangat minim. Inilah yang ingin saya angkat agar bisa menjadi kontribusi baru dalam penelitian pendidikan karakter. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, saya menyadari bahwa krisis moral remaja bukanlah persoalan yang bisa diseleksi hanya dengan teori. Dibutuhkan pendekatan yang lebih menyentuh hati dan kebiasaan sehari-hari siswa. Disinilah pendidikan karakter Islami saya anggap sebagai solusi yang bisa menyentuh ranah spiritual dan sosial remaja secara bersamaan. Dengan melakukan penelitian ini, saya berharap bisa menghadirkan model manajemen pendidikan karakter Islami yang bukan hanya ideal di atas kertas, tetapi juga relevan diterapkan di sekolah negeri pedesaan seperti di SMP Negeri 2 Air Saleh. Akhir kata, saya mohon bimbingan dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji agar penelitian ini bisa lebih baik dan memberi manfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.